Halo semuanya, kembali lagi di tutorial Asinkron Matbis yang keempat. Nah, kali ini aku bakal membahas mengenai soal dan pembahasan topik 4, yaitu tentang model Leontief serta nilai dan vektor eigen. Jangan lupa juga ditonton dulu video materinya biar ngerjain soalnya lebih lancar, oke? Kalau gitu, di sini aku bagi jadi dua bagian. Yang pertama, soal-soal tentang model Leontief, dan yang kedua, soal tentang nilai dan vektor eigen. Nah, langsung aja kita coba ke soal pertama tentang model Leontief. Oke, di sini ada yang paling atas. Kelihatan ya? Nah, ini kita baca dulu soalnya, oke? Gunakan matriks input-output A dan matriks permintaan konsumen D untuk menyelesaikan persamaan matriks I min A dikali X sama dengan D untuk total matriks output X. Nah, jadi di sini di yang A dan B itu kita ketahui nilai matriks A dan matriks D. Kalau misalkan diketahuinya matriks D, berarti itu artinya kita harus mencari matriks X. Matriks output X. Nah, oke, kalau gitu kita langsung aja ke yang A ya, kita coba. Nah, di sini matriks A-nya itu ada 0,2, 0,3, 0,5, 0,2, dan D itu 4, 8. Oke, untuk mencari matriks X, kita cari dengan inverse dari I min A dikalikan dengan D. Itu berasal dari persamaan matriks yang diketahui di sini, di soal. Oke, setelah itu kita masukkan aja elemen matriksnya. Di sini I-nya matriks identitas, yaitu 1001, terus A-nya yang diketahui di soal, ini. Oke, terus D-nya ini 48. Setelah itu kita kurangkan dulu matriks identitas dan matriks A, baru kita inversekan. Nah, seperti yang kita ketahui juga di materi minggu kemarin, kalau inverse itu 1 per determinannya dikali dengan ini ya, kalau misalnya dia awalnya elemennya A, B, C, D, berarti ini jadi D, A, min B, min C. 1 per D. Ya. Oke, berarti di sini kan 1 per, ini determinannya, 0,8 kali 0,8 dikurangi min 0,5 dikali min 0,3 ya. Dikalikan, ini ditukar sama aja, jadi 0,8 dan 0,8. Kemudian ini minus kali minus, jadinya positif. Ini juga sama. Nah, sehingga ini didapat hasil ini koma ya. 1 per 0,49 dikali matriks 0,8, 0,3, 0,5, dan 0,8 dikali juga matriks D yang terakhir tadi yaitu 48. Setelah ini kita lakukan perhitungan biasa. Bisa kita kalikan dulu ini ke sini, tapi nanti hasilnya akan rumit karena nanti kan jadinya udah koma-koma gitu ya dari sini. Jadi lebih baik kita kalikan dulu matriks yang ini agar lebih mudah. Sehingga didapatlah 5,6 dan 8,4. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan 1 per 0,49. Oke, hasilnya adalah 80 per 7 dan 120 per 7. Oke, sampai sini boleh. Misalkan mau dibentuk desimal juga boleh. Ya, lanjut ke yang B. Yang B nggak ada yang beda sama yang A tadi. Cuma isi matriksnya aja yang beda. Jadi kan ini matriks A-nya itu jadi 0,6, 0,2, 0,1, dan 0,4. Terus matriks D-nya di sini 8 dan 12. Caranya masih sama, karena yang dicari juga komponen X, dan cara mencarinya itu inverse dari matriks identitas dikurangi A dikalikan dengan D. Oke, ini nggak ada bedanya, masih ngitung seperti tadi, asalkan ngitungnya teliti. Kalau gitu, kita dapatkan hasil 360 per 11 dan 250 per 11. Oke, ini masih gampang ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika matriks A adalah matriks input-output yang berkenaan dengan ekonomi, dan matriks D adalah vektor permintaan.
tentukan output akhir dari setiap industri, sehingga permintaan dari dalam industri dan konsumen terpenuhi. Oke, kalau misalkan bingung gitu ya, sama soalnya yang ya mungkin berbelit atau muter, kita lihat aja di sini matriks yang diketahuinya apa. Jadi di sini kan matriks yang diketahuinya adalah matriks A dan matriks D. Seperti telah disinggung sebelumnya juga, kalau misalkan yang diketahui itu matriks A dan matriks D, berarti kita diminta untuk mencari matriks X. Kalau yang diketahuinya matriks X, misal nih ya, kalau yang diketahui matriks X berarti kita disuruh mencari matriks D. Mungkin simpelnya gitu. Tapi kalau misalnya diketahui dua-duanya, berarti itu kita disuruh mencari AX. Gitu. Kalau gitu, kita langsung aja, rumusnya masih sama kayak yang tadi. Ini karena berasal dari rumus I min A kali X sama dengan D. Jadi di sini. Oke, setelah ini tinggal disubstitusiin aja seperti biasanya. Langkah-langkahnya nggak ada yang beda. Masih sama kayak yang tadi. Cuma mungkin ini ada langkah yang ke skip ya. Jadi di sini tuh sebenarnya setelah ini ada dulu langkah matriks identitas tadi, yaitu 1001 dikurangi dengan matriks A-nya. 4, 0,2, 0,3, 0,5. Oke, nah ini langsung ke sini hasilnya. Langsung hasil. Oke, setelah melakukan perhitungan seperti biasa, didapatlah hasil outputnya 45 dan 75. Oke, itu. Semoga yang ini juga bisa dimengerti karena ini mirip sama soal yang pertama tadi. Nah, lanjut. Oke, yang ketiga ini agak beda, tapi nggak terlalu beda. Jadi kita coba baca dulu soalnya. Sebuah ekonomi sederhana terdiri atas dua buah industri, yaitu agrikultur dan manufaktur. Untuk menghasilkan satu unit produk agrikultur diperlukan konsumsi 0,2 unit produk agrikultur dan 0,15 unit barang jadi atau manufaktur tadi. Nah, ini tuh sebenarnya yang jadi kasus kita di sini kan kalau tadi kan kita udah disediain kan matriksnya, matriks A sekian, matriks D sekian. Nah, sedangkan di sini kita tidak dikasih tahu matriksnya berapa aja gitu. Tapi kita di sini disuruh membentuk matriks sendiri dengan clue yang ada pada soal. Oke, kita coba bikin ya modelnya. Nah, jadi tadi tuh misal produk agrikultur tuh A, manufaktur tuh B. Ini ya. Nah, satu unit produk ini tuh memerlukan 0,2 dan 0,15 gitu. Selanjutnya, setiap produksi dari satu unit barang jadi atau manufaktur ini memerlukan 0,1 dan 0,15. Nah, dari sini, oke, terlihat ya dari sini, jadilah matriks A yang ada di sini. Jadi 0,2, 0,1, 0,15, dan 0,15. Sama kan ya? Nah, dari situ kita menerjemahkan soal tadi. Oke, selanjutnya kita langsung lihat soal yang A. Tentukan total output yang diperlukan untuk memenuhi permintaan konsumen senilai 100 juta dolar produk agrikultur dan 80 juta dolar barang jadi. Nah, ini adalah matriks permintaan tadi, yaitu D. 100 untuk agrikultur dan 80 ini untuk manufaktur sesuai urutannya tadi. Ini kan agrikultur ya, ini manufaktur gitu. Nah, jadi di sini matriks permintaannya pun bersusunnya itu 100 dan 80. Oke, kalau gitu ini yang ditanyakan udah jelas ya, karena matriks A-nya udah diketahui nih. Kemudian matriks permintaannya, matriks D-nya udah diketahui. Berarti kita akan mencari matriks X. Atau matriks X ini adalah matriks output-nya. Nah, karena di sini udah disebut juga gitu ya, eksplisit di soal, yakni dimintanya tentukan total output. Nah, berarti kita harus cari matriks X. Yang caranya sama seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi. Perhitungannya masih sama. Dan hasilnya
adalah ini. 139, ini boleh dibulatkan sih sebenarnya, dan 118, sekian. Gitu. Oke, lanjut ke yang B. Nah, ini agak beda. Di sini kita akan menentukan jumlah barang yang digunakan dalam proses internal untuk memenuhi output kotor. Nah, clue-nya di sini adalah proses internal. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari jumlah barang atau apapun yang digunakan dalam proses internal, itu artinya kita mencari AX. Nah, cara mencari AX ini adalah X dikurangi D. X yang mana? X-nya adalah X yang didapat dari jawaban yang A tadi. D-nya sudah diketahui juga di soal, sehingga ini tinggal dikurang, hasilnya adalah ini, 39, sekian dan 38, sekian. Oke, diingat-ingat ya. Kalau misalkan yang diketahui D yang dicari X, kalau yang diketahuinya X dicari D, tapi kalau diketahui dua-duanya dicarinya ini AX. Karena ntar akan ada pengurangan X dan D. Oke, diingat-ingat juga kalau X itu matriks output, kemudian AX itu untuk mencari proses internalnya, dan D itu matriks permintaannya. Oke, sekian. Kita coba move on dulu ke soal yang kedua, yaitu mengenai nilai dan vektor eigen. Nah, oke, kita coba lihat dulu. Diketahui matriks A, 1, 2, 2, 1. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa min 1 dan matriks 1 min 1 merupakan pasangan nilai eigen dan vektor eigen dari A. Kayak kita tahu kalau misalkan nilai eigen itu dilambangkan dengan lambda. Jadi di sini kita bisa tulis lambda satunya sama dengan min 1. Karena diketahui ya, tadi nilai eigennya adalah min 1. Setelah itu, kita tahu kalau untuk mencari nilai eigen atau persamaan nilai eigen itu lambda I min A. Sehingga di sini kita tulis lambda I min A, lambdanya diketahui yaitu min 1. I-nya matriks identitas biasa yaitu 1001 dan A-nya sudah diketahui di soal yaitu 1221. Nah, setelah itu ini dioperasikan seperti biasa dan didapatkan hasil matriks yang seluruhnya berisi min 2. Setelah itu kita lakukan OBE. Masih ingat kan ya operasi baris elementer? Nah, di sini kita kurangkan baris kedua dengan baris pertama, sehingga baris kedua menjadi 0. Setelah itu, kita kalikan baris pertama dengan minus setengah, sehingga baris pertama ini 1. Oke, sudah berbentuk eselon baris, maka kita bisa dapatkan ini, sederhanakan menjadi X plus Y sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan X sama dengan S atau apapun itu, suatu konstanta, anggota bilangan real, sehingga kita dapatkan Y-nya itu sama dengan negatif dari parameter yang kita misalkan tadi. Artinya, pasangan X dan Y ini akan memenuhi S dan min S. Nah, kita lihat tadi, kalau misalkan kalau misalnya matriks yang diketahui di soal ini adalah 1 min 1. Nah, 1 min 1 ini memenuhi bentuk S dan min S. Maksudnya memenuhi itu kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Yang satu itu non-negatif, dan yang satu negatif. Jadi bebas angkanya berapapun asal dia bilangan real, yang memenuhi ini berarti memenuhi gitu. Misal ini selain 1 min 1 mungkin ada 2 min 2, 3 min 3, 4 min 4, dan seterusnya. Gitu, termasuk memenuhi. Nah, sehingga karena tadi memenuhi, maka 1 dan min 1 ini, vektor 1 min 1 ini merupakan vektor eigen dari A. Oke, selesai. Kita telah berhasil menunjukkan bahwa min 1 itu merupakan nilai eigen dari A, dan vektor 1 min 1 itu vektor eigen dari A. Selanjutnya di sini misalkan V sama dengan 1 min 1, hitunglah A pangkat 10 V. Oke, V-nya tadi ya, si vektor eigennya yaitu 1 min 1. Nah, untuk N anggota
bilangan bulat positif, berlaku A dikali V sama dengan lambda dikali V. Maka dari itu berlaku juga A pangkat N dikali V sama dengan lambda pangkat N dikali V. Setelah itu, karena kita tahu kalau misalkan vektor V-nya itu 1 min 1, dan kita juga tahu kalau lambdanya itu min 1, jadi kita tinggal substitusi. Nah, ini A pangkat 10V sama dengan lambda pangkat 10V, lambdanya min 1 pangkat 10, oke, 1. Dikali vektor V-nya 1 min 1. Sehingga hasilnya tetap 1 min 1. Gitu. Semoga ini juga mudah ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya mungkin agar lebih jelas. Di sini ada matriks A dan matriks B. Tuliskan persamaan karakteristik dan tentukan akar-akar persamaan karakteristiknya. Nah, kita tahu kalau persamaan karakteristik itu didapat dari lambda I min A. Oke. Ini maaf. Maka dari itu, ini ada langkah yang di-skip sepertinya. Kayak kita tuliskan lambda dikali matriks identitas 1, 0, 0, 1 min A-nya yang kita di soal itu 2, 1, 1, 2. Ini ya. Oke, kalau gitu ini lambda dikali ini menjadi lambda 0, 0 lambda dikurangi 2, 1, 1, 2 jadinya lambda min 2, min 1, min 1, dan lambda min 2. Oke. Setelah itu kita sama dengan ke 0 karena kita akan mencari determinannya. Determinannya. Nah, kita cari berarti ini lambda min 2 dikali lambda min 2, yaitu lambda min 2 kuadrat dikurangi min 1 kali min 1. Itu positif 1, jadinya min 1. Nah, ini diuraikan biasa. Setelah itu kita faktorkan kembali, dan kita dapat lambda 1-nya itu 1, dan lambda 2-nya itu 3. Jadi nilai eigen dari ini adalah 1 dan 3. Oke, kita lanjut ke yang B. Di sini sama aja ya kayak yang tadi. Ini masih menggunakan rumus lambda I min A. Kayak di sini mungkin biasa ya ada langkah yang ke-skip, yaitu ini lambdanya. Bentar. Nah, ini lambdanya dikalikan dulu dengan matriks identitas. Namun bedanya sekarang matriks identitasnya itu 3 kali 3. Jadi 101, 010, 001. Baru dikurangi matriks A yang ini. Maksudnya matriks B. Oke. Sehingga didapat ini. Kemudian disamadangkan 0, dan ini sebelah kirinya dicari determinannya. Kayak ini bebas mencari determinannya gimana, boleh pakai ekspansi kofaktor, boleh pakai ya apapun yang sudah kalian pelajari ya, terutama di materi minggu kemarin, atau kemarin-kemarinnya juga mungkin. Oke, sehingga ini didapat hasilnya segini. Lambda dikali lambda min 3 dikali lambda min 1 sama dengan 0. Didapat lambdanya ada 3, yaitu 0, 3, dan 1. Nah, jadi nilai eigennya ini ada 3, yaitu lambda 1-nya 0, lambda 2-nya 3, dan lambda 3-nya itu 1. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini relatif agak mirip ya dengan soal yang pertama mungkin. Nah, di sini misalkan matriks A-nya adalah 3, 0, 8, min 1, matriks X-nya adalah 0, 1. Kita disuruh menentukan A pangkat 100X dikali X. Nah, kalau tadi kan kita menentukannya A pangkat 10V gitu ya, ini kita menentukan A pangkat 100X, jadi ini nggak beda jauh sih, mirip-mirip. Nah, kita perhatikan bahwa matriks X ini, atau matriks 0,1 ini merupakan salah satu vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan min 1. Loh, kok tahu dari mana gitu ya, ini sama dengan min 1. Nah, ini kita bisa cari dulu sebenarnya. Menggunakan ya lambda
I min A tadi. Sama, ya ntar dicarikan determinannya sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti didapatlah setelah menghitung, kalian boleh coba juga. Nanti setelah aku menghitung tuh dapat lambdanya ada 2, yaitu lambda satunya 3, dan lambda 2-nya itu min 1. Nah, terus kenapa kok gitu ya, ini matriks X01 ini berkorespondensinya dengan lambda 2 yang sama dengan min 1 gitu, bukan lambda 1 sama dengan 3. Nah, kenapa? Karena setelah matriksnya di OBE, yang dikali lambda itu di OBE, nah, nanti itu akan menghasilkan ini, 0, T misalnya gini. Nah, ini tuh mirip kayak yang tadi, kayak S dan min S gitu ya. Kan kalau S dan min S, contohnya bisa 1 min 1, 2 min 2 gitu. Nah, kalau ini tuh bentuknya 0T, sehingga bentuk 01 ini atau matriks X ini masuk terhadap lambda sama dengan min 1 ini. Jadi dia vektor eigennya. Oke, gitu. Setelah itu, nah, karena tadi berkorespondensi sehingga memenuhi persamaan ini. A kali X sama dengan lambda 2 dikali X. Nah, kita juga tadi udah tahu ya, kalau misalkan A pangkat MX tuh akan sama dengan lambda pangkat MX. Di sini A-nya pangkat 100 dikali X, jadi lambdanya pangkat 100 dikali X. Nah, setelah itu ini tinggal kita masukin aja. Nilai lambdanya tadi min 1 pangkat 100. Min 1 pangkat 100 itu kan jadinya positif ya. 1. Dikali matriks X-nya adalah 0 dan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah tetap 0, 1. Yeay, selesai. Oke. Ini relatif udah ya semuanya, semoga. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari aku. Kalau misalnya ada yang nggak jelas atau kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanyain aja. Boleh ke lainnya juga. Jangan lupa juga dicek ya ininya. Untuk keperluan-keperluan yang mungkin kalian akan perlukan. Oke, sekian. Terima kasih.